Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lisan kita alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dimatikan, kemudian kita dihidupkan kembali, kemudian kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menunaikan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yaitu menunaikan perintah sholat 5 waktu. Dan di pagi hari ini kita telah memenuhi sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ini semua kita bisa lakukan adalah semata-mata karena kemurahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai rasa syukur kita, maka kita harus memperbanyak membaca kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk senantiasa dipuji. Jamaah subuh rahimakumullah, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin bacakan sebuah hadis, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang terjemahnya adalah bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat, yaitu mereka para sahabat bertanya, waman ya'ba, siapakah yang enggan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, waman ata'ani dakhalal jannah. Kemudian waman asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat Islam, setiap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan.
Siapa yang akan masuk surga? Yang akan masuk surga adalah setiap umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Rasulullah SAW. Bentuk taatnya bagaimana? Yaitu kemudian kita mencintainya, kemudian mencintai dengan melebihi dari cintanya kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada orang-orang tua kita, anak-anak kita, bahkan kita mencintai Rasulullah SAW melebihi dari cinta kita kepada seluruh manusia. Ini salah satu adalah bentuk kita taat dan kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian bentuk cinta yang kita sampaikan pada Rasulullah SAW, kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Tentang urusan agama kita kembalikan pada Rasulullah SAW. Untuk urusan ibadah kita kembalikan pada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza kana min amri dinikum fa ilayya, wa idza kana min amri dunyakum antum a'lamu fi umuri dunyakum." Kalau apabila tentang urusan din, urusan agama, maka kembalikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Apabila tentang urusan duniamu, maka kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Jadi ini bentuk kita taat pada Rasulullah SAW. Jadi dalam urusan agama kita kembalikan pada Rasulullah SAW. Manakala kita mengingkari, kita mendurhakai Rasulullah SAW, kita melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW, maka kita dikhawatirkan adalah di dalam hadis ini adalah waman asoni faqad aba. Kita termasuk orang yang enggan masuk surga. Ini yang kita waspadai, bahwa dalam setiap urusan din, urusan agama, mungkin kita melihatnya sesuatu hal yang kecil, bukan hal yang besar. Tetapi dalam urusan agama yang kecil itu harus dilihat dengan besar, karena bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kelihatannya kecil, kalau urusan agama kita tinggalkan akan berakibat besar, yaitu diancamnya kita akan masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa finnar, yaitu yang berupa akan dimasukkan ke dalam api, dalam neraka. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini insya Allah ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu salah satunya ada di surat Al-Ahzab pada surat ke-33 pada ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa sabda Rasulullah tadi yang kita bacakan di atas, bahwa untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan manakala kita taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita dijamin akan masuk surga. Sebaliknya apabila kita wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan apabila kita mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh kita telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berupa keimanan kita, yang iman itu banyak sekali cabangnya, bahwa diantaranya adalah bentuk keyakinan, kemudian dengan niat, kemudian setelah lisan hati meyakini,
kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merealisasikan nikmat iman itu dalam bentuk anggota badan kita, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik bentuk dengan lisan, dengan menjaga lisan tidak mengatakan kata-kata yang kotor, atau kemudian kita menjaga lisan kita agar senantiasa berkata-kata dengan yang baik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa generasi para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, merealisasikan bentuk ketaatan pada Allah itu adalah dengan ketika di waktu malam mereka beristirahat di atas kaki-kaki mereka dan di atas dahi mereka. Ini adalah kehidupan para sahabat, yaitu mereka memperbanyak sholat di waktu malam, kemudian misalkan dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa mereka istirahat di atas kaki-kaki mereka dan di atas dahi mereka. Artinya berdiri dan sujud untuk menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dalam segala aktivitasnya senantiasa berzikir seperti tiupan angin. Artinya tidak pernah berhenti. Mereka apa yang dilakukan saja dan mereka selalu dalam lisannya itu keluar zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ali masih dalam mengenai tentang kisah sahabat ini, bahwa di siang hari wajah-wajah mereka kelihatan menguning, kelihatan pucat ya, karena apa? Tadi itu kaitannya dengan mereka di waktu malam istirahat di atas kaki dan dahi mereka. Ini adalah generasi awal, yang generasi sebaik-baiknya generasi yang hidup di dunia itu, yaitu generasi yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita digolongkan kepada orang yang masuk jannahnya, yakni masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih atau sangat berat. Jamaah sungguh Allah sangat berat siksanya, sangat keras siksanya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa yang intinya adalah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasul itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Dan orang yang ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kepada umatnya, tentunya semuanya akan masuk surga, tetapi bagi orang yang syaratnya adalah aman atau ani, yaitu orang yang taat. Sedangkan yang enggan adalah orang yang mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang mukmin tentunya ada yang taat, ada yang durhaka, dan tentunya yang apabila menjalankan ketaatan dia akan mendapatkan pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, dan apabila mengerjakan sebuah kedurhakaan, sebuah dosa, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan, baik yang kita sengaja atau mungkin dosa yang karena kelalaian kita sehingga kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diampuni dosa-dosa kita, kemudian diterima amal ibadah kita, kemudian kita dimudahkan dalam hisab,
dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Akhirnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.